Hai, selamat datang di channel Rekaman Buku, tempat kamu mendengarkan buku yang bersuara. Kali ini Rekaman Buku akan membacakan sebuah buku berjudul The Hitler Effect yang ditulis oleh Putu Yudiantara dan dibacakan oleh Yu Lier. Bagian 1, The Hitler Effect Principles. Memahami pedang tajam dengan dua sisi mematikan. Dalam bab ini, pembahasan inti mengenai Hitler Effect akan dimulai. Anda mungkin akan bingung dengan subjudul bagian ini, memahami pedang tajam dengan dua sisi. Subjudul tersebut saya pilihkan sebab memang sangat mewakili pembahasan materi dalam bagian ini. Di satu sisi, Hitler yang memanfaatkan berbagai dorongan dan kecenderungan dalam diri manusia. Di satu sisi, Hitler Effect adalah tentang bagaimana memodel teknik persuasi Hitler yang memanfaatkan berbagai dorongan dan kecenderungan dalam diri manusia, serta memanfaatkan berbagai permainan pikiran atau taktik psikologis. Sedangkan di sisi lainnya, dalam pikiran Anda sendiri juga berlangsung permainan-permainan yang sama, yang jika Anda tidak awas olehnya, Anda bisa saja terperdaya oleh permainan yang Anda mulai sendiri. Mengetahui mana yang harus dimanfaatkan dan mana yang harus diwaspadai merupakan sebuah hukum penting dalam persuasi. Rahasia permainan manipulasi pikiran yang dimainkan Hitler, menyelami isi pikiran Hitler dan memodel caranya menjadi penakluk pikiran. Apapun yang dilakukan oleh Hitler dalam persuasi, propaganda, dan dalam melebarkan pengaruhnya, semua adalah game, frames game, game of mind. Jika meminjam pembendaharaan istilah L. Michael Hall, semua hanya tentang bagaimana membingkai pikiran diri sendiri dengan cara berpikir tertentu dan membingkai pikiran orang lain dalam cara yang diinginkan yang mendukung tujuan tertentu. Menyangkut permainan atau taktik persuasi yang dimainkan oleh Hitler, saya mereview beberapa referensi berkaitan dengan frames games atau neurosemantik, NLP, dan berbagai metode persuasi lainnya digabungkan dengan hasil penelitian psikologis berkaitan dengan kondisi kejiwaan sang Führer, inkarnasi iblis atau personifikasi sisi gelap manusia. Adolf Hitler. Mendengar nama itu saja, maka kesan-kesan yang langsung ada dalam diri Anda, dalam frame Anda, dan jutaan manusia lainnya pastilah kejahatan dan berbagai hal yang berkaitan dengan hal-hal keji, tidak manusiawi, pembunuh, ketidakadilan, dan propaganda. Namun, benarkah itu? Sayangnya, bukan frame benar salah yang harus Anda perhatikan, namun sisi lain yang jauh lebih berdaya guna untuk Anda dan kehidupan Anda. Sedahsyat itukah? Hitler sedang memproyeksikan dirinya sebagai bagian tergelap manusia. Itulah yang ada dalam pandangan saya. Hitler sedang menjadi contoh bagi seluruh umat manusia di dunia, bahwa manusia mampu menjadi sangat luar biasa, bahkan jika keluar biasaan ini ditunjukkan untuk kejahatan. Mungkin setiap orang dari kita pun mampu menjadi seperti Hitler, mampu menjadi pemimpin yang sama besarnya dengan dia, dan mampu menjadi pemimpin besar yang menghancurkan jutaan orang, menyulut perang dunia dan kehancuran besar lainnya yang sebesar itu. Selain menjadi personifikasi atau sisi tergelap manusia, Hitler juga sedang menunjukkan pada kita bahwa kemampuan untuk memperdaya sesama manusia bahkan bisa jauh lebih berbahaya lagi. Atas nama kebanggaan, maka membinasakan manusia lain menjadi hal biasa. Atas nama keselamatan, maka menghancurkan dan menyerang negara lain menjadi sah-sah saja. Hitler tidak melakukan semua ini sendiri. Dia melakukan karena mendapatkan dan memiliki dukungan dari para pengikutnya. Jika dia hanya seorang single fighter, mampukah dia melakukan semua yang pernah dilakukannya? Saya agak ragu. Lalu, di manakah sebenarnya kekuatan Hitler? Jika semua kehancuran yang ditimbulkannya tidak ditimbulkan sendiri, kekuatan Hitler yang menjadikan seorang man of history adalah kecerdasannya dalam memanipulasi manusia lainnya dan membawanya ke dalam lingkaran pengaruhnya. Hitler pandai dalam mempengaruhi pikiran orang lain dan mengarahkannya demi keuntungannya sendiri. Hitler sangat piawai dalam membuat orang lain percaya bahwa dia adalah keselamatan yang dibutuhkan Jerman. Hitler membuat bangsa Jerman percaya bahwa dia adalah keagungan utama yang akan membawa Jerman menuju takdir yang sebenarnya. Keagungan sebagai negara paling mulia dengan garis darah paling terhormat. Sebagai hasilnya,
Kita memiliki semua cerita yang kita miliki dalam setting Perang Dunia Kedua, Holocaust, fanatisme Nazi, dan banyak lagi. Hitler tahu benar game dan frame yang sedang dimainkan penduduk Jerman dalam pikirannya waktu itu, dan dengan piawainya dia ikut bermain lalu memimpin permainan. Inilah inti utama dari manipulasi massal, memainkan permainan yang sedang dimainkan massa dalam pikirannya pada saat itu, bermain bersamanya, mengutilisasi permainan tersebut lalu memimpin permainannya. Namun sebelumnya, tentu menguasai permainan dalam diri, permainan game dan frame sendirilah yang harus dimenangkan, sebab kemenangan itu sifatnya inside out, dimulai dari dalam keluar. Dalam bab ini, saya akan menuangkan pemikiran L. Michael Hall yang dituliskan dalam Game That Hitler Played dan menggabungkannya dengan berbagai hasil karya beliau yang lainnya yang juga mendukung berbagai hal mengenai permainan pikiran, seperti frame games, meta state, winning the inner games, persuasion magic, dan beberapa tulisan lain yang relevan. Semuanya akan menjadi kombinasi sempurna yang akan membuat Anda memahami bagaimana seorang Adolf Hitler bisa menjadi pemenang dan penakluk pikiran dan menjadi penguasa besar. Permainan pikiran yang Hitler mainkan dan bagaimana cara memenangkan permainan itu. Hitler, kita semua tahu apa yang dilakukannya, dan tidak banyak yang kita ketahui kenapa dia melakukannya. Tetapi pertanyaannya, pentingnya adalah bagaimana dia melakukan semua yang dilakukannya itu. Kita semua tahu Hitler telah memperdaya para penduduk Jerman untuk menjadi pengikutnya, dan hal itu menjadikannya penguasa besar. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda renungkan sejenak. Bagaimana tepatnya Hitler bisa membuat penduduk Jerman mendukungnya melakukan semua hal keji yang direncanakannya? Taktik dan strategi apa yang digunakan oleh Hitler dalam melakukan semua aksinya itu? Permainan mental dan emosional apa yang dimainkannya? Frame seperti apakah yang membawa pada misi-misi yang dimilikinya itu? Bagaimana dia membawa seisi Jerman bermain dalam permainan pikirannya itu? Permainan macam apa yang membuatnya bisa merekrut pendukung sebesar yang dia miliki dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat? Inilah hal penting dan inti pembahasan kita dalam bab ini, dan bukankah ini yang paling Anda inginkan? Dengan didasari pola pikir dan prinsip kerja NLP dan neurosemantik yang disederhanakan dan dibuat pragmatis, modeling terhadap kesuksesan Hitler sendiri dan prinsip-prinsip psikologisnya. Berbagai strategi mutakhir, dengan semua perbekalan itu saya hanya ingin mengatakan apa yang Anda lakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab Anda sendiri. Hitler, sebagaimana Michael Hall menyebutnya, merupakan seorang yang mengalami gangguan mental namun memiliki kejeniusan dalam hal persuasi politis. Dan kita semua tahu akan hal itu. Hal yang tidak tahu adalah bagaimana bisa pergerakan politis deskriptif dengan visi keji seperti Nazi, dipenuhi kebencian dan ketidakadilan, bisa mendapatkan dukungan dari salah satu negara paling maju di dunia. Bagaimana mungkin seorang pesakitan seperti Hitler bisa memimpin pergerakan sebesar Nazi? Bagaimana bisa sekelompok ekstremis sayap kiri bisa memiliki dampak yang luar biasa pada sebuah negara, bahkan pada dunia? Dalam perspektif neurosemantik dari L. Michael Hall, ada beberapa permainan pikiran yang dimainkan oleh Hitler untuk menjadikan dirinya penguasa. Beberapa permainan tersebut diantaranya permainan kebencian dan menyalahkan. Hitler menemukan bahwa kebencian adalah salah satu emosi yang paling kuat, jadi dia mempermainkannya, merangsang, memunculkan dan membenarkan kebencian, merangkai atau framing kebencian dengan perspektif yang masuk akal. Begitu ada kemarahan dan kebencian terhadap ketidakadilan, maka dia bisa selanjutnya memberikan objek untuk disalahkan, objek kebencian dan tentu saja penyaluran atas kebencian tersebut. Menyalahkan adalah sikap kekanak-kanakan dalam diri setiap manusia. Setiap manusia memilikinya dalam intensitas tertentu. Permainan moral dan ketidakadilan. Dengan pola pikir kita tidak diperlakukan secara adil, maka Hitler bisa memunculkan kebencian, kemarahan, dan ketakutan. Sebagai solusi, maka dia pun berkampanye selama bertahun-tahun untuk menyerukan, kita telah dijadikan gila dan kita tidak akan mau diperlakukan seperti itu lagi. Dia membingkainya sebagai tugas moral, sebagai respon yang seharusnya dari orang-orang yang benar-benar peduli. Permainan, persuasi, dan propaganda.
Hitler menyadari betapa teknik persuasi yang digunakan Inggris kala itu sangat manjur, dan dari sana dia belajar bagaimana membaca situasi politik dan persuasi rakyat Jerman dengan menghadirkan kesempatan yang mungkin akan muncul dalam situasi politis tersebut. Persuasi adalah tentang bujuk rayu dan bagaimana mempengaruhi pikiran serta perilaku orang lain dengan komunikasi. Sedangkan propaganda adalah persuasi yang bersifat massal yang juga mempergunakan berbagai media, media massa, media elektronik, selebaran, baliho, brosur, dan bentuk komunikasi massal lainnya. Permainan opportunistik atau waktu yang dipenuhi keputusasaan memerlukan tindakan nekat habis-habisan. Hitler secara pandai membaca situasi politik dan kondisi sosial ekonomis yang terus memburuk. Bukan inflasi lagi yang terjadi, namun hiperinflasi. Pemerintah menjadi sangat tidak efektif, stok pasar hancur, dan sebagainya. Dia memerankan dirinya sebagai seorang opportunist. Permainan, kuasa, dan penguasa. Hitler sangat kecanduan dengan kekuasaan, dan dia telah menjadi putus asa untuk menanggulangi hal itu. Dia memainkan permainan penguasa dengan menunjukkan kekuasaan, hak dan kedikjayaan dari partainya dengan berbagai macam mars, pawai dan pertunjukan atas pasukan yang dimilikinya. Pengawal saat terjadi badai, itulah pencitraan penting yang ingin dia tunjukkan dan merupakan bagian penting dari permainan ini. Bahkan, ketegasannya dalam memainkan dogma hitam putih tidak ada pengecualian merupakan caranya untuk menunjukkan kekuasaan, bagian dari permainan kekuasaan. Permainan menjadi guru jadilah lebih dari kehidupan itu sendiri. Hitler menemukan dan memainkan berbagai macam permainan pikiran yang membuat masyarakat berpikir kalau dia, Hitler, adalah seorang juru selamat, pemimpin agung dan Mesia. Hal ini kemudian membawanya untuk memanfaatkan arak-arakan, parade dan sejenisnya untuk membuat rakyat semakin terpersona dan terhipnotis dengan berbagai macam keagungan dan keagungan yang bisa dia berikan. Dia menunjukkan keagungan yang mengesankan rakyat. Itulah yang membuat rakyat kemudian menyebutnya juru selamat Jerman. Dia secara cerdas mencitrakan dirinya sebagai seorang guru yang tampak lebih agung dan melewati batasan-batasan kemanusiaan, batasan manusia biasa. Dia mencitrakan dirinya sedemikian rupa menjadi sosok yang pantas dipuja, dikagumi, dan didewakan. Sekali lagi, semua teknik yang dipakai Hitler ini menjadi demikian efektif. Semua taktiknya menjadi sangat dahsyat karena dia mempergunakannya pada saat yang tepat. Situasi dan kondisinya pun mendukung. Dengan demikian, hal paling penting yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah ketepatan, kesesuaian, dan momentum merupakan kunci keberhasilan dalam bermain-main untuk mempermainkan pikiran orang lain. Hitler Effect berarti memainkan permainan ini untuk memenangkan Anda, bukan sebaliknya, dihancurkan dan kalah oleh permainan ini. Berbagai permainan pikiran ini juga akan sangat bisa membuat Anda kalah dalam permainan manipulasi pikiran Anda. Bukan membuat Anda dihormati, namun dibenci. Bukannya membuat Anda menjadi penguasa, namun malah akan diremehkan dan dikucilkan. Bukannya membuat Anda memiliki dukungan dan pengikut, namun malah akan menghancurkan Anda. Pemahaman mengenai bagaimana prinsip inside out game akan sangat membantu Anda. Apakah permainan-permainan ini akan membuat Anda ditaklukkan, membuat Anda menjadi sang penakluk itu sendiri, atau malah membuat Anda hancur? Semua tergantung dari bagaimana Anda memainkan permainannya, bagaimana Anda memainkannya dari dalam keluar. Contoh sederhananya, misalkan dalam permainan, kemarahan dan menyalahkan. Dalam melakukan interaksi dan komunikasi dengan orang lain, apakah Anda bisa mengolah sifat menyalahkan dan kemarahan dalam diri Anda? Apakah Anda bisa memanfaatkan sifat menyalahkan dan kemarahan dalam diri orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan Anda? Atau apakah Anda malah disalahkan dan dimarahi orang lain saat melakukan komunikasi? Lihat dalam frame yang sama, Anda bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Sekali lagi, tergantung dari bagaimana Anda memainkannya dari dalam keluar. Modeling Hitler dengan neurosemantik, memahami dan mengadopsi prinsip-prinsip sang legenda. Sejak dikembangkannya neurosemantik sebagai salah satu metode dalam memodel fenomena yang berhubungan dengan budaya, Michael Hall telah melakukan penelitian mendalam dari frame politis Hitler dengan membaca dua seri Keim, autobiografi Hitler yang terkenal dengan konsep-konsepnya yang penuh ide propaganda, sara, dan kebencian, dan berbagai sumber referensi lainnya.
Dan dari semua itu, Michael Hall berhasil mengidentifikasi berbagai poin kunci prem yang mengoperasikan sistem mental dan emosional Hitler dalam hal politik, ekonomi, dan pribadi. Dengan mempergunakan prinsip-prinsip neurosemantik inilah, kita akan memetakan isi kepala Hitler dan memindahkannya ke dalam kepala Anda. Tetapi tenang saja, buku ini tidak ditulis dengan kegilaan yang akan menjadikan Anda sama gilanya seperti Hitler, menjadikan Anda pembunuh banyak nyawa atau hal-hal sejenis. Memodel Hitler dan pola permainan dalam pikirannya memiliki dua tujuan dasar yang sebaiknya Anda ingat baik-baik. Pertama, permainan pikiran mana yang akan secara efektif menjadikan Anda pemenang atas pikiran Anda dan pikiran orang lain, serta permainan pikiran macam apa yang harus Anda hindari dan jauhi sehingga menjauhkan Anda dari kekalahan dan kegagalan, dan semua itu didasarkan pada role model kita, Adolf Hitler. Dari role model yang saya sebut sebagai sosok dari kegelapan ini, kita akan mendapatkan peta berharga. Mana jalan yang harus Anda lalui agar Anda sampai di tempat tujuan Anda, dan mana jalan yang menanam banyak granat. Jalan yang menanam banyak granat tersebut kemudian memberi Anda dua pilihan, menghindari lewat dari jalan itu, atau sengaja lewat di sana untuk mengambil granat yang Anda nantinya bisa Anda gunakan sebagai senjata Anda. Lengkap bukan? Anda akan mendapatkan emas dan cara merubah sampah menjadi emas juga. Sederhananya begini, cara pikir Hitler yang mana yang akan menjadikan Anda sebagai pemain tangguh, dan cara berpikir mana yang akan melemahkan Anda. Sikap Hitler mana yang menjadikan Anda bermain dengan baik, dan mana yang menjadikan Anda pemain yang buruk. Karena Hitler merupakan personifikasi kegelapan, maka berarti juga Anda harus awas dengan kegelapan atau Hitler di dalam diri Anda. Contohnya begini, Hitler, menurut Walter L. Langer, adalah orang yang mengalami Mesias kompleks, orang yang melihat dirinya sendiri sebagai penyelamat dunia, entah dengan perang atau pembunuhan sekalipun. Dalam kadar kecil, kita juga sering berpikir kalau kita tahu apa yang terbaik bagi setiap orang, tahu yang terbaik untuk orang yang kita ajak bicara, sehingga hal ini sering menjadi penghalang dalam persuasi. Kita menjadi yang maha tahu, dan egoisme ini kita paksakan pada orang lain begitu saja, yang tentu saja akan begitu saja membuat orang lain menerimanya. Yang tentu saja tidak akan begitu saja membuat orang lain menerimanya, dan akhirnya komunikasi menjadi saling lempar amunisi. Tiap orang menginginkan sosok pahlawan dalam kehidupannya, dan sekaligus menginginkan menjadi seorang pahlawan bagi orang lain. Dengan memainkan prinsip sederhana ini dengan taktik cerdas yang tajam, maka Anda akan memenangkan permainannya, bukan sebaliknya kalah oleh permainan yang Anda mulai sendiri. Secara lebih mendetail, contoh di atas dapat diterangkan begini, sudah menjadi kecenderungan psikologis manusia yang menjadikan setiap orang menginginkan sosok pahlawan. Namun, mereka tidak akan mengakuinya karena sudah menjadi kecenderungan psikologisnya juga untuk tidak merendahkan diri atau dorongan ego. Dorongan egoisme ini juga menjadikan manusia ingin menjadi sosok pahlawan bagi orang lain. Jadi intinya, bukanlah apa Anda benar-benar pahlawan atau bukan, namun bisakah Anda menampilkan diri Anda sehingga dianggap pahlawan? Dan apakah Anda memiliki taktik untuk mendapatkan pahlawan Anda tanpa membuat Anda menjadi tampak lebih rendah? Dalam bab berikutnya, Anda akan mendapatkan pemaparan mengenai berbagai perspektif sisi gelap manusia, kecanduan tersebut di dalam dirinya, insting dasarnya dan bagian-bagian dalam dirinya yang tidak disadari yang bisa Anda manfaatkan untuk mempengaruhi orang lain, dan pada saat yang sama Anda jadikan sebagai sumber kewaspadaan Anda. Prinsip dan gambaran umum isi kepala Hitler. Mengetahui bagaimana memodel pola persuasi Hitler dengan sempurna berarti Anda bukan hanya membutuhkan pengetahuan bagaimana caranya dalam memainkan permainan manipulasi pikiran, namun Anda juga harus mengetahui bagaimana prinsip kehidupannya secara umum, bagaimana kepribadiannya, dan bagaimana caranya sejarah kehidupan yang membentuknya menjadi Hitler yang kita kenal. Jadikan semua informasi ini sebagai insight yang akan memperkaya mental Anda tentang kuasa, kekuatan, dan pengaruh. Tetapi tenang saja, Anda tidak perlu menjadi seorang behavioral analysis expert, tidak juga perlu menjadi seorang ahli sejarah. Anda hanya perlu membaca uraian berikut ini sebagai bentuk perkenalan Anda dengan orang yang menjadi role model buku ini. Jika Anda tidak mengenalnya, maka Anda tidak bisa memodel dengan baik, bukan? Kekecewaan Hitler terhadap Jerman.
Hitler kecil dan Hitler remaja merupakan seorang yang mengalami inferioritas yang sangat parah. Mengatasi hal itu, maka Hitler pun menanggulanginya atau coping strategis dengan banyak fantasi, ilusi, pengagung-agungan dan menyalahkan. Sekarang dapat Anda lihat akar penyebab kenapa Hitler menganggap bangsa Arya diletakkan begitu tinggi sebagai bangsa terpilih, sedangkan bangsa Yahudi merupakan bangsa yang karena banyak alasan, banyak disalahkan sampai-sampai harus dilenyapkan. Hitler berkali-kali ditolak untuk masuk ke dalam sekolah impiannya, dan karena hal itu ia menyalahkan ayahnya, lalu menyalahkan bangsa Yahudi, dan lalu dia menyalahkan pemerintah Jerman. Menurut Michael Hall, inilah pondasi utama dari permainan dalam pikiran Hitler. Menyalahkan dan membenci sudah mendarah daging dalam kehidupan Hitler, sampai Hitler masuk dan terlibat di Perang Dunia Pertama. Hitler mudah mengalami banyak gangguan, menderita karena kemalasannya, kekagumannya yang berlebihan pada seni tanpa menjadi ahli dalam bidang tertentu, serta sikapnya yang perlu mengagung-agungkan diri. Baru setelah masuk ketentaraanlah dia kemudian menemukan tujuan hidup. Kemudian saat semua upaya kerasnya menemui kekalahan, maka dia kemudian merasa sangat malu dan mengalami trauma berat. Jerman menderita kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, dan dia kembali ke rumahnya dengan keadaan marah, kecewa, pedih, dan syok. Saat itu, bukanlah sekedar mengalami trauma lainnya, namun trauma paling berat dan paling menentukan. Sekali lagi, mekanisme psikologisnya dalam menanggapi situasi dan kondisi tersebut adalah dengan menyalahkan. Kali ini, dia menyalahkan pemerintah Jerman dan kurangnya semangat untuk membela tanah airnya. Dia menyalahkan pimpinan propaganda Inggris, menyalahkan orang Yahudi yang mengurangi peran Jerman dalam perang, dan menyalahkan pihak intelijen. Bisa kita lihat, semenjak kecil, Hitler cenderung menyalahkan dan menyalahkan dalam menghadapi situasi sulit. Kemudian, dia menemukan salah satu bakat terpendamnya di sebuah aula yang dia ekspresikan sebagai "aku bisa bicara". Dia menemukan bahwa dengan merumuskan ekspresi kemarahan terhadap ketidakadilan dengan pengalaman pahit, dia bisa menggerakkan massa. Bakat dan kepekaan Hitler yang semacam ini menjadi anugerah baginya dan musibah bagi manusia lainnya kala itu. Seiring terjun ke dunia politik dan menyadari kemampuannya dalam mempergunakan propaganda sebagai metode persuasi, dia menyadari betapa mudahnya merebut hati dan pikiran orang-orang kala itu dengan mempergunakan ide-ide ekstrim. Kebetulan, ide semacam itu sangat diizinkan dan dibutuhkan kala itu. Metode persuasinya itu sangat sesuai situasi, kondisi, dan zaman itu juga. Bukan karena keluasan, bukan kehangatan atau keramahan, bukan pula karena ia menjadi orang yang bisa mendatangkan keuntungan bagi orang lain, bukan semua itu yang menjadikan persuasinya efektif. Namun, kesesuaian antara metode yang dia gunakan, permainan yang dia mainkan dengan kondisi dan situasi saat itu. Kemampuan Hitler yang perlu digarisbawahi adalah kemampuannya dalam mengolah kata sehingga menempatkan orang-orang ke dalam kemarahan, ketakutan, kebencian, dan ketidakadilan yang dialami banyak orang dengan berbagai alasan. Kemudian, dia secara cerdik menempatkan dirinya sebagai harapan melalui visi akan masa depan yang lebih baik. Hitler dan kedahsyatannya merupakan hasil dari kebrutalan keluarga, ketidakadilan dalam lingkungannya, kemalangan yang diakibatkan kurangnya disiplin diri. Dia terlahir dari ketidakadilan dan kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Dia datang dari kehancuran ekonomi yang diakibatkan oleh jatuhnya persediaan pasar Amerika tahun 1929. Dia datang dari ketakutan Jerman terhadap komunisme, dan dia terlahir dari kegagalan politis Republik Weimar yang melemahkan demokrasi. Hitler menuangkan segala pemikirannya yang penuh kebencian, balas dendam, dan mitos di dalam buku Mein Kampf, yang mana pemikiran dalam buku inilah yang membuat pengikutnya kemudian menggambarkan Hitler sebagai pemimpin baru yang akan segera muncul. Sebab keinginannya yang demikian kuat, kecerdasannya yang tajam, dan banyak kemampuan lain yang tersirat dalam Mein Kampf, tentu saja semua itu hanya mitos yang memang sudah didesain sedemikian rupa oleh Hitler. Kunci untuk memahami Hitler dan kunci untuk memahami setiap orang terletak dalam frames mereka. Frames of preference dan frames of mind. Seperti apakah yang memperkuat kemampuan Hitler dalam persuasi dan mempengaruhi orang lain? Frame seperti apakah yang dimiliki pengikutnya, warga Jerman dan seluruh dunia yang membuat mereka bermain dalam permainan yang dirancang Hitler? Hal yang saya temukan adalah perpaduan dari baik dan buruk,
kekuatan dan kelemahan, pernyataan bijak dan perenungan yang mengagumkan, dan kebodohan yang keji, antara kecerdasan politis dengan omong kosong. Saat pertama kali membaca Mein Kampf, saya benar-benar sudah menyangka dan membaca kegilaan yang sangat parah. Tetapi ternyata bukan itu saja. Hitler mungkin adalah orang yang tidak adil, penuh kebencian, kejam, fanatik dengan ideologinya, ekstremis dan tidak bermoral. Namun, Mein Kampf lebih merupakan khotbah minggu mengenai ketidakadilan yang terjadi terus-menerus di Jerman dan sebuah panggilan untuk menyediakan tempat tinggal yang lebih baik untuk para pekerja, sistem keamanan nasional, membersihkan sisa-sisa masa lalu, memodernisasi industri, meningkatkan kondisi sosial, dan mengumpulkan para nasionalis untuk melindungi negaranya sendiri. Hal-hal inilah yang membuat ide-ide dan Mein Kampf terasa begitu indah di hati masyarakat Jerman kala itu. Dan inilah kuncinya, membuat kegilaan menjadi indah berarti membuat kegilaan itu waras dan dapat diterima. Hal yang sangat mengejutkan memang, inikah Hitler yang dianggap monster, tiran, diktator, pembunuh jutaan nyawa? Dengan cara inilah dia memperoleh kekuasaannya. Dia melakukan pacing dan pacing. Dia melakukan patching terhadap situasi terkini dan fokus utama yang sedang menjadi kebutuhan. Dia menjawab ketakutan, kelemahan, dan kepedihan masyarakat Jerman. Hal ini memberikan Hitler kredibilitas saat kemudian Hitler memenangkan pemilihan umum pada tahun 1932 dan Partai Nazi kemudian memborong kursi di Reichstag. Hal itu dikarenakan saat Partai Sosialis Nasional purgar dan penuh kebencian. Mereka setidaknya berdiri di depan masyarakat Jerman dan berkembangnya komunisme. Dengan menemukan target yang mudah di antara Yahudi dan menyalahkan mereka selama bertahun-tahun, Hitler memberikan masyarakat target, sasaran bagi emosi negatif mereka. Dia juga menyediakan rencana untuk Jerman baru yang lebih baik. Tentu saja, dia tidak memberitahukan mereka semua hal itu. Inilah salah satu sisi gelap manusia, takut mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi, dan selalu merasa lebih nyaman serta mudah diterima jika ada yang disalahkan. Dan jika ada orang lain selain dirinya yang bertanggung jawab, yang salah, yang menyebabkan semua keburukan yang dialaminya. Hitler mengetahui kecenderungan ini, kecenderungan kalau manusia lebih suka duduk meratap dan merasa dirinya sebagai korban dibandingkan dengan bela diri dan mengambil tanggung jawab atas kehidupan sendiri. Manusia suka menyalahkan, dan Hitler memberikan Yahudi sebagai objek sasaran mereka untuk disalahkan atas apa yang dialami Jerman. Mereka memerlukan pahlawan yang bisa diandalkan, maka Hitler menjadikan dirinya dan Nazi yang mengambil peran itu. Jadilah Hitler penguasa. Dalam memodel Hitler, masih sangat sulit untuk memberi predikat jenius pada Hitler berkaitan dengan kemampuannya dalam membaca situasi politik dan kemampuan persuasinya yang luar biasa. Tetapi sayangnya, Hitler memang pantas mendapatkan predikat jenius itu, meskipun dia mempergunakan kejeniusannya untuk perbuatan keji. Namun dia tetap saja jenius, iblis yang jenius dalam bidang persuasi, politik, dan efektivitas. Dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan Hitler mampu melakukan kerusakan besar-besaran di dunia kala itu, ada beberapa frame yang sangat powerful dan ada frame lain yang sangat sakit dan menyimpang. Dan kenyataannya, menyingkirkan untuk sementara penyakit yang dialami Hitler membuat kita melihat sisi jeniusnya dan memberikan kita hal-hal yang bisa kita pelajari darinya. Kenapa Hitler bermain permainan frames yang dimainkannya? Hitler bermain frames game tentu saja karena dia tidak mungkin menyerang negaranya sendiri, karena akan lebih baik jika negaranya direkrut untuk bermain dalam permainan pikirannya. Dalam frame gamesnya, dia sangat cerdas mempergunakan trik-trik propaganda untuk mengundang dan membujuk mereka agar mau ikut bermain dalam permainan pikirannya. Erich Fromm mendeskripsikan ilusi yang dialami Hitler, ilusi yang mungkin saja sangat berbahaya. Seorang pria seperti dia, Hitler yang telah mendapat kekuatan yang sangat luas dari aparat negara tanpa mempergunakan trik-trik licik. Namun, karena mereka ada diperintah oleh kekuasaan dan hukum yang lebih tinggi, bahwa seluruh dunia merupakan objek teror dan penghancuran, bertahun-tahun setelah berlalu, kekeliruan pemikiran itu menjadi jelas nampak. Kita telah dipaksa untuk mengakui bahwa jutaan orang Jerman secara sukarela menyerahkan kebebasan mereka. Alih-alih menginginkan kebebasan, mereka melarikan diri darinya. Tidak berbeda halnya dengan jutaan masyarakat lain yang tidak mempercayai pertahanan kebebasan layak diperjuangkan. Permainan seperti apakah yang dipermainkan Hitler untuk membuat masyarakat lari dari kebebasan?
Fromm mengatakan bahwa dia Hitler bersandar pada gagasan ketidaklayakan individu, kemampuan mendasarnya untuk bersandar pada diri sendiri dan kebutuhan untuk tunduk. Secara psikologis, keinginan untuk berkuasa tidak pernah berakar pada kekuatan, namun pada kelemahan. Fromm mengatakan bahwa seorang yang otoriter adalah orang yang mengagumi otoritas dan tunduk pada otoritas itu, dan mengharapkan pula semua orang tunduk pada otoritasnya itu. Hal ini merupakan bagian alami dari sistem fasis dan alasan kenapa otoritas mendominasi struktur sosial dan politis. Fitur umum semua pemikiran otoriter adalah kecenderungan bahwa kehidupan ditentukan oleh kuasa di luar diri manusia sendiri, di luar ketertarikan dan harapannya. Kebahagiaan hanya bisa didapatkan dengan bergabung bersama kuasa yang menentukan tersebut, dan demikian perkenalan Anda dengan Hitler. Bagian 2. Principles of Great Persuasion, Strategies, and Listen in Mind Hacking. Dalam bagian 2 ini, kita akan membahas materi yang lebih mempribadi, lebih menembus ke dalam pikiran manusia, mulai dari bagian yang nampak sampai bagian yang disembunyikan. Bagian 2 ini merupakan penjabaran yang penting untuk memahami lebih mendalam berbagai sisi dalam komunikasi dan berbagai sisi dalam kehidupan manusia, yang keduanya bisa Anda pergunakan untuk menyusun strategi-strategi persuasi yang mematikan. Tujuan utama dari bagian 2 ini adalah untuk memberikan Anda insight mengenai bagaimana membangkitkan kekuatan daya pengaruh dalam diri Anda yang akan menjadikan Anda seorang komunikator ulung. Bagian 2 ini seperti akses terhadap bagian dalam manusia yang adalah bagian sangat penting Anda ketahui, serta akses terhadap bagaimana informasi diproses, sehingga setelah Anda mengetahui bagaimana informasi diproses, Anda akan tahu bagaimana informasi disampaikan. Serupa dengan melakukan hacking terhadap komputer, maka Anda harus tahu skema dan cara kerjanya. Kemudian, Anda bisa mengarahkan ulang ke arah yang Anda inginkan. Are you the next great persuader? Menjadi seorang manipulator ulung dengan menginstal sikap mental dan metodologi para manipulator ulung. Jika Anda cukup membaca satu bab dan melupakan komponen lainnya dalam buku ini, maka bab inilah yang akan mewakili isi paling penting dari keseluruhan isi buku ini. Bab ini bukan intisari dari buku The Method Hitler Effect, sama sekali bukan. Namun, bab ini merupakan jantung dari Hitler Effect. Memangnya apa yang akan saya bahas dalam bab ini yang menjadikan sebagai bab paling penting dalam buku ini? Attitude dari seorang manipulator. Jika ada di antara Anda yang tidak begitu suka atau merasa nyaman dengan istilah manipulator, dan sepertinya banyak yang merasa demikian meski mungkin bukan Anda, silakan gunakan istilah yang Anda sukai: persuader, komunikator, mind controller, gamer, atau istilah apapun yang Anda pilih yang lebih Anda sukai. Namun, hanya karena istilahnya berbeda, bukan berarti attitude-nya berbeda. Dan terlepas dari istilah yang Anda pilih, bab ini masih merupakan jantungnya, dan izinkan saya tetap memakai istilah manipulator, seorang yang memenangkan permainan pikiran. Untuk menjadi pemenang, Anda harus memiliki sikap seorang pemenang, sikap mental dan sikap nyatanya. Anda harus memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip seorang pemenang. Teknik, trik, dan metode akan mengikuti sikap Anda, mengikuti nilai dan prinsip yang Anda pegang, dan itulah yang menjadikan bab ini sebagai jantung dari Hitler Effect. Rahasia sejati NLV yang ditutup-tutupi. Kembali sejenak ke NLV. Berhubung NLV menjadi salah satu brand yang saya tunjukkan dalam subtitle buku ini, maka saya juga akan menyinggung dan mengungkapkan apa yang saya tulis dalam subtitle buku ini sebagai Secret Code of NLP. Bukan kebetulan rahasia sejati NLV yang sebenarnya yang belum diajarkan pada Anda dalam kelas-kelas NLV. Dalam berbagai buku dan video training manapun, ini juga berkaitan dengan jantung dari Hitler Effect, dan saya mempertaruhkan sertifikat Certified Trainer saya dalam NLV. Kalau setelah membaca bab ini Anda menjadi seorang NLV sejati, tanpa harus mengikuti kelas NLV manapun. Semoga pemaparan saya di atas cukup meyakinkan bagi Anda.
kalau saya tidak sedang bermain-main dengan bab ini. Bab yang penulisnya menyelesaikan Hitler Effect dan akan membuat Anda mampu memerankan setiap drama dan permainan dalam Hitler Effect dengan sesempurna mungkin. Bab ini merupakan kunci untuk buku Hitler Effect dan tentu saja kunci untuk memahami dan menguasai setiap metode persuasi dan pemberdayaan diri. Bagaimana bab ini sampai tertulis? Ada sejarah singkat yang saya sampaikan dahulu pada Anda sebelum materi inti bab ini saya paparkan. Awalnya saya sangat terkagum-kagum dengan buku-buku dari David J. Lieberman, seorang pakar perilaku behavioral dan pernah bekerja untuk FBI sebagai behavioral analysis. Buku-bukunya tentang komunikasi, modifikasi perilaku, membedah kebohongan dan hal-hal terkait sangat-sangat sederhana. Dengan bab-bab aplikatif siap pakai, namun memiliki kekuatan dahsyat dan memang sangat-sangat pantas jika buku-buku tersebut terpajang sebagai salah satu buku bestseller versi New York Times. Kemudian saya bertanya, apa yang menjadikan David J. Lieberman begitu piawai dalam melakukan semua yang dilakukannya dan menuliskannya semua yang ditulisnya? Saya sangat-sangat tertarik mempelajari materinya, namun saya jauh lebih tertarik untuk mempelajari kualitas seperti apa yang bisa memunculkan pribadi semacam ini. Pertanyaan yang saya ajukan terkait Adolf Hitler. Kita bisa mempelajari teknik dan metode persuasi dan propagandanya dengan mudah. Buka Amazon dan ketik keywordnya, maka muncul serangkaian buku. Kemudian pesan dan Anda akan memiliki lembaran-lembaran yang mengungkapkan ilmunya. Tetapi, saya masih bertanya-tanya, kualitas macam apa yang menjadikan Hitler sebagai seorang yang sangat piawai, yang dengan pengaruh luar biasa bisa menjadikan partai Nazi yang dibangunnya pertama kali hanya dengan 9 orang saja, kemudian berubah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia. Saya juga menelaah karya dari berbagai tokoh persuasi dunia, Robert Cialdini, Kevin Hogan, Milton Erickson, Dale Carnegie, John Maxwell, bahkan Obama. Saya menyadari bahwa di balik metodologi dan strategi mereka dalam mengambil hati, ada serangkaian sikap mental, perilaku dan prinsip yang mereka pegang, yang pada akhirnya melahirkan teknik, trik, dan strategi persuasi mereka. Setelah mempelajari NLP secara lebih mendalam, kemudian perhatian saya teralih pada para pengembang NLP idola saya, Michael Hall dan Robert Diaz. Pertanyaan di atas kembali muncul. Apakah yang membuat mereka bisa mengembangkan NLP dengan konsep-konsep baru yang sangat memperkaya NLP? Diaz dengan neurological level and strike of mouth-nya, Michael Hall dengan meta state-nya. Saya tidak puas dengan teknik dan trik yang saya dapatkan dari para pakar dunia tersebut. Saya menginginkan satu hal yang lain, yaitu alasan sampai mereka bisa melahirkan semua yang mereka ajarkan tersebut. Pertanyaan saya kemudian terjawab dari insight, dan jawaban ini saya pegang sebagai kesimpulan yang saya setujui sampai saat ini. Saat membaca kembali definisi NLP yang dikemukakan oleh Richard Bandler, NLP adalah serangkaian sikap mental dan metodologi yang diikuti oleh berbagai teknik yang efektif. Jika Anda baca baik-baik kalimat tersebut, berarti apa yang saya pelajari dari NLP selama ini keliru, sebab NLP yang saya pelajari adalah serangkaian tekniknya switch pattern, excellent clerical, six-step framing, dan deretan lainnya. Sementara NLP adalah serangkaian sikap mental dan metodologi NLP adalah serangkaian sikap mental dan metodologi yang menghasilkan semua teknik tersebut. Anda ketemu benang merahnya bukan? Anda bisa mendapatkan insight dari pemaparan Bandler tentang NLP. Saya akan ulangi sekali lagi. NLP adalah serangkaian sikap mental dan metodologi yang diikuti oleh teknik-teknik efektif. Jadi, serangkaian sikap mental dan metodologi yang melahirkan teknik-teknik tersebutlah yang disebut NLP, bukan teknik-tekniknya. Sikap mental yang bagaimana? Metodologi yang seperti apa? Saya yakin muncul pertanyaan-pertanyaan demikian dalam pikiran Anda sekalian, bukan? Inilah yang akan saya bahas dalam bab ini, dan pembahasan inilah yang menjadikan bab ini sebagai jantung dari Hitler Effect dan kode rahasia yang saya janjikan dalam subjudul buku ini. Memahami penjelasan dalam bab ini, maka Anda akan memahami dengan sangat baik, dengan sangat mudah bab berjudul The Alchemist Circle, memahami NLP dalam 10 menit atau kurang. NLP adalah sebuah model komunikasi yang mempelajari bagaimana kita memproses informasi sehingga menghasilkan kondisi pikiran dan kondisi tubuh tertentu.
Demikian Michael Hall mendefinisikan NLP. Model komunikasi ini memungkinkan kita mengambil alih kendali otak, sebab saat kita tahu bagaimana cara kerjanya, kita akan bisa mengoperasikannya. Jika Anda mengoperasikan pemrosesan informasi di otak Anda, maka muncullah berbagai teknik dan trik untuk memberdayakan diri. Sementara, jika dengan pengetahuan bagaimana cara kerja otak tersebut untuk mengoperasikan otak orang lain, maka muncullah serangkaian teknik, trik, dan metode persuasi, manipulasi pikiran, serta bujuk rayu, termasuk juga coaching, terapi, dan konseling. Sederhana itu bukan? Jalankan circle-nya, baik micro circle atau macro circle, maka Anda akan menjadi masternya. Secara lebih mendetail mengenai pembahasan alchemy circle, silahkan cara di babnya sendiri. Sikap mental dan metodologi seorang penghasut atau manipulator ulung yang membuatnya menghasilkan berbagai teknik dan trik bujuk rayu yang tajam dan dahsyat. Langsung saja, kita akan membahas sikap mental dan metodologi yang dimaksudkan. Sikap mental seorang NLP atau seorang master pikiran. Saya akan mulai memaparkan dan penjelasan inti bab ini dalam paragraf-paragraf berikut. Jadi silahkan cermati dengan baik. Pertama, Anda harus memiliki dan mengembangkan awareness yang mendalam terhadap diri Anda dan orang lain. Anda harus memiliki kesadaran dan kepekaan yang tinggi terhadap reaksi-reaksi yang ditunjukkan oleh diri Anda maupun orang lain. Bagaimana reaksi normal, reaksi saat tidak terjadi lonjakan emosional apa-apa, dan bagaimana reaksi saat munculnya peningkatan atau penurunan intensitas emosional tertentu yang bisa dengan mudah Anda amati dari perubahan-perubahan psikologisnya. Dikatakan dalam salah satu asumsi dasar NLP, pikiran dan tubuh saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga saat Anda melihat suatu kondisi atau state fisiologisnya tertentu, maka itu pasti karena adanya pengaruh dari kondisi mental orang bersangkutan. Dalam setting persuasi, awareness Anda juga harus Anda kembangkan, bukan hanya di tataran perilaku atau bagaimana seseorang bersikap, namun tataran nilai-nilai dan keyakinan, sehingga dengan memperhatikan keduanya, bagaimana seseorang berperilaku, cara duduk, cara berdiri, gestur, irama nafas, intonasi suara, nada bicara, bagaimana cara pikirnya, nilai-nilai yang ia pegang terhadap sesuatu, kebutuhan yang menjadi daya dorong utamanya, minat dan ketertarikan, fokus, dan banyak lagi. Anda memiliki modal untuk melakukan salah satu pondasi penting NLP untuk menjalin raport dan patching and leading. Anyway, awareness ini juga sering disebut sebagai sensory acuity oleh para NLPers, artinya kepekaan indrawi, peka terhadap respon-respon yang kita dapat, peka terhadap kumpulan informasi yang kita dapat yang bisa menunjukkan peta pikiran seseorang, dan tentu saja sama pentingnya peka terhadap berbagai reaksi dan kondisi dalam diri, peka terhadap berbagai respon verbal dan non-verbal yang kita tunjukkan juga. Kenapa? Sebab cara kita beraksi atau merespon verbal dan non-verbal terhadap respon, feedback atau reaksi orang lain juga akan menentukan reaksi dan respon berikutnya yang akan Anda terima. Anda perlu mengembangkan kepekaan terhadap cara Anda bereaksi terhadap kondisi emosional dan pemikiran Anda, karena seringkali Anda tidak menyadari bagaimana state Anda, sehingga gejolak emosional dan reaksi spontan sering tidak disadari pula. Bagaimana jika Anda mendapat terlalu banyak penolakan dan respon-respon yang tidak Anda harapkan? Asumsi dasar NLP lainnya akan menjawab Anda. Kurangnya raport akan menimbulkan banyak resistensi. Jadi, jika Anda mendapatkan banyak resistensi atau respon-respon yang tidak diharapkan, perbaiki raport Anda. Perbaiki jalinan chemistry yang Anda bentuk dengan lebih banyak awareness terhadap kondisi fisiomental orang tersebut. Dan pastikan Anda mengikuti asumsi dasar NLP ini. Hormati peta orang lain. Kenapa? Sebab setiap orang hanya merespon berdasarkan peta yang dimilikinya. Makna dari komunikasi adalah respon yang Anda terima, kata asumsi dasar NLP lainnya. Dan ini juga berarti, melalui awareness Anda, melalui kesadaran dan kepekaan Anda mengamati dengan seksama bagaimana seseorang merespon dan bereaksi terhadap Anda, bagaimana mereka memetakan Anda dalam pikiran mereka.
Fleksibilitas adalah kunci kedua yang harus Anda pegang erat-erat. Saat muncul suatu reaksi atau respon yang masih belum sesuai dengan reaksi atau respon yang Anda inginkan, maka Anda harus mencoba hal lainnya untuk memunculkan reaksi atau respon yang Anda inginkan. Inilah kenapa asumsi dasar NLP lainnya berbunyi, jika satu hal tidak menghasilkan, maka lakukan hal lainnya. Hal ini mengantarkan kita pada kunci ketiga, yaitu rasa ingin tahu atau sikap mental curiosity. Jika saya melakukan A dan masih belum mendapatkan respon B, maka bagaimana kalau saya lakukan saja C untuk mendapatkan respon B? Jika Anda memiliki curiosity yang cukup, maka Anda pula akan tergiring menuju eksperimen-eksperimen trial dan error yang akhirnya akan mengantarkan Anda pada teknik dan strategi yang tepat. Apa yang menjadi modal dasar Anda dalam melakukan A atau C dengan penuh rasa ingin tahu dan fleksibilitas? Setiap akan melakukan sesuatu, setiap akan melancarkan serangan lain, maka Anda harus senantiasa memperhatikan feedback yang Anda dapatkan. Sebab tidak ada yang namanya kegagalan, hanya ada feedback. Asumsi dasar lainnya dari NLP, sekali lagi, Anda hanya akan bisa memanfaatkan feedback yang Anda dapatkan secara optimal jika Anda memiliki awareness yang tinggi dalam menyadari dan menelaah feedback yang Anda dapatkan. Berkaitan dengan asumsi dasar NLP tadi, bahwa setiap orang hanya bereaksi berdasarkan petanya, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bongkar peta orang tersebut secepat mungkin agar Anda bisa memprediksi reaksinya, dan Anda bisa menyesuaikan aksi-aksi yang akan Anda lancarkan. Peta apakah yang dimaksud? Struktur beliefs, meaning, dan film internal yang terbentuk. Seseorang memetakan sesuatu, mengkonsepsikan dan merasakan, atau dengan kata lain, rasa dan rasio orang tersebut, berdasarkan arti atau makna yang diberikan orang tersebut terhadap berbagai hal. Arti atau makna yang diberikan terhadap Anda, penampilan Anda, cara bicara Anda, sikap Anda, gestur Anda, dan hal-hal lain terkait Anda, atau malah arti dan makna lain. Bagaimana dia mengartikan kedatangan Anda, bagaimana dia mengartikan tujuan-tujuan Anda atau semacamnya. Milikilah awareness yang tinggi, maka Anda akan bisa memperhatikan dan menyadari bagaimana pengertian yang sedang berlangsung di kepala orang tersebut. Prinsip penting yang harus Anda ingat terkait meaning adalah konteks. Kenapa? Sebab seseorang mengartikan dan memaknai sesuatu berdasarkan konteksnya, asumsi dasar NLP lainnya, dan seseorang juga akan merespon Anda berdasarkan konteksnya, asumsi dasar NLP lagi. Pandai bermain-main dengan meanings dan pandai bermain-main serta menyusun strategi berdasarkan konteks-konteks tertentu, mencermati hasil permainan Anda dengan penuh kesadaran, menguji efektivitas permainan Anda dengan memperhatikan feedback yang Anda dapatkan. Kemudian, jika Anda masih belum mendapatkan feedback yang Anda harapkan, maka lakukan hal-hal lain dengan sefleksibel mungkin. Maka Anda akan mendapati diri Anda dipenuhi oleh berbagai strategi dan taktik persuasi yang sangat mematikan, bersamaan dengan tools persuasi yang akan saya sampaikan di bagian ketiga buku ini. Maka jadilah Anda seorang manipulator handal. Tentu saja, Anda memerlukan senjata yang tajam jika Anda ingin menang di pertempuran. Namun, lebih penting dari itu, Anda harus memiliki strategi yang efektif. Bab ini tidak menyuguhkan pada Anda strategi yang bisa Anda gunakan, namun memberikan pada Anda cara bagaimana Anda bisa menyusun strategi Anda dengan sebaik-baiknya. Pedang tajam yang tidak dipergunakan dengan baik, bisa-bisa Anda yang terluka dan terbunuh olehnya. Sebaliknya, jika Anda bisa bermain pedang dengan sangat piawai, namun tidak memiliki pedang yang tajam, akan lebih baik hasilnya, meski masih belum menjamin kemenangan Anda sepenuhnya. Kenapa harus salah satu jika keduanya bisa Anda miliki? Pedang yang tajam dan cara mempergunakannya dengan piawai. Dan kedua hal tersebut dihadirkan dalam buku ini untuk Anda. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai kode kunci ini. Miliki kepekaan dan kesadaran tinggi terhadap cara-cara Anda serta respon-respon Anda. Kemudian, milikilah kepekaan yang tinggi terhadap respon dan reaksi yang ditunjukkan oleh orang lain, lawan bicara Anda. Namun sebelumnya, tentu saja Anda harus memiliki tujuan yang jelas sekaligus alternatif-alternatif lain jika tujuan tersebut tidak tercapai, dan Anda juga harus mengawali dengan proses raport. Kemudian seiring dengan melakukan pengamatan yang semakin mendalam dengan kepekaan Anda bisa menyusun dan menajamkan rencana serangan Anda dengan lebih tajam lagi. Milikilah fleksibilitas yang tinggi untuk selalu menyesuaikan rencana-rencana serangan Anda dengan respon-respon yang Anda dapatkan. Amati dan dekati musuh Anda.
rencanakan serangan Anda, evaluasi hasil serangan pertama Anda, kemudian sesuaikan rencana serangan baru Anda dengan hasil evaluasi Anda sebelumnya. Dan hanya dengan sikap mental taktis di atas, maka Anda sudah memiliki jiwa seorang NLVer. Dan dari sikap mental demikian, maka Anda akan menemukan sendiri teknik-teknik Anda. Oleh sebab itulah Bandler mengatakan NLV adalah sekumpulan sikap mental dan metodologi yang menghasilkan teknik-teknik efektif. Tentu saja, dengan mengembangkan sikap mental di atas, Anda akan menemukan teknik efektif Anda dalam persuasi. Bahkan Anda juga bisa menjadi seorang pengembang NLV seperti Michael Hall atau Robert Dill. Memangnya menurut Anda, kenapa Michael Hall bisa menemukan metode Made State dan kenapa pula Robert Dills menemukan neurological level dan perceptual position? Pastinya karena mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap peta orang lain dan petanya sendiri. Kemudian melakukan banyak penyesuaian dengan sangat fleksibel sambil terus mengamati respon-respon, feedback serta reaksi yang didapatkan dalam proses interaksi. Mereka memiliki rasa ingin tahu curiosity yang tinggi, sehingga mereka selalu bergairah dalam mencoba taktik-taktik baru dan cara-cara lain dalam mendapatkan respon yang diinginkannya, serta selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mengantarkan mereka mendapatkan lebih banyak hasil yang efektif dan terus mencapai efektif lagi. Sikap mental NLVer sejati ini juga yang membuat NLV terus-menerus berkembang dan berkembang. Berkaitan dengan proses persuasi, ada beberapa asumsi dasar yang tersisa yang bisa Anda manfaatkan. Setiap komunikasi haruslah menambah alternatif serta pilihan-pilihan bagi kedua belah pihak tentunya. Sebelumnya, saya telah menyatakan pada Anda, tentukan tujuan yang jelas, tujuan dari proses komunikasi yang Anda lakukan, dan sediakan pilihan atau alternatif lain, agar Anda bisa secara fleksibel menyesuaikan kemungkinan Anda meraih tujuan yang Anda inginkan. Dengan berbagai jalan, tujuan bisa tetap sama, namun harus nampak berbeda. Kenapa? Setiap orang akan memilih alternatif terbaik yang mereka lihat, yang sesuai dengan peta yang mereka miliki, asumsi dasar NLV lainnya. Jadi, pastikan apapun yang mereka pilih tetap menguntungkan Anda. Salah satu guru saya mengatakan, sediakan perahu yang kuat untuk berlayar, tujuan yang nampak, tujuan yang jelas. Namun jangan lupa tetap bawa skoci, alternatif yang mengantarkan Anda pada tujuan yang sama. Entah dengan kapal layar atau dengan skoci, yang penting Anda tetap sampai di tempat tujuan Anda, tujuan inti Anda. Salah satu prinsip pentingnya lainnya dari NLV yang perlu Anda ingat adalah siapapun yang memasang frame atau bingkai berpikir, maka dia yang berkuasa. Bagaimana sejauh ini? Apakah Anda menangkap esensi yang saya sampaikan? Apakah NLV dan persuasi terdengar mudah sekarang atau mungkin lebih rumit? Tenang saja, Anda memiliki sumber daya yang Anda butuhkan untuk menjadi NLVers atau menjadi ahli persuasi. Dan sumber daya tersebut ada dalam diri Anda. Mungkin bukan hanya ini. Kabar baik lainnya adalah Anda bahkan memiliki sumber daya yang Anda butuhkan dalam mempengaruhi pikiran orang lain di dalam lawan bicara. Anda memiliki sumber daya dalam diri Anda dan di dalam diri orang lain. Selalu ada bagian-bagian dan hal-hal dalam diri orang tersebut, ego state yang bisa Anda berdayakan untuk mempengaruhi pikirannya, entah mempengaruhi pikiran untuk tujuan coaching, konseling, terapi, atau penjualan produk dan jasa Anda. Seseorang memiliki bagian part atau ego state dalam dirinya yang bisa Anda munculkan untuk mendukung Anda. Ikuti pembahasan mengenai ego state persuasion. Anda juga bisa mencari sudut pandang lain di dalam skema pemikiran untuk memunculkan persetujuan dan perubahan dalam diri orang tersebut. Misalkan, mempergunakan neurological level untuk mengarahkan logikanya. Intinya, pikiran Anda dan pikiran orang lain adalah modal yang bisa Anda pergunakan untuk mempengaruhinya. Sementara tools yang Anda gunakan tentu saja adalah bahasa. Itulah kenapa ilmu ini disebut NLP, Neurological Programming. Bahasa pemrograman otak, namun jangan membatasi bahasa otak hanya sebatas kata dan kalimat, meski kata-kata juga adalah tools yang sangat penting dan powerful. Namun, secara luas mewakili cara kerja otak dan sistem pengelolaan informasinya, baik melalui gerak, gambar, simbol tertentu, atau suara. Sekilas lebih lanjut tentang mudahnya memahami NLP ala Alchemist Code. Kemudian berkaitan dengan NLP, ada beberapa pertanyaan yang mengantarkan Anda pada penguasaan NLP lebih lanjut, yaitu
Jika seseorang merespon sesuatu berdasarkan makna dan arti yang atau peta internalnya terhadap dunia, maka bagaimana bisa kita mengetahui cara orang tersebut memetakan sesuatu? Jika peranan makna begitu penting dalam interaksi, lalu bagaimanakah cara kita melakukan perubahan makna? Jika rapot memegang peran penting, maka bagaimanakah cara menjalin rapot yang benar-benar akan membentuk chemistry? Bagian-bagian apakah yang tepatnya harus saya perhatikan secara tajam dan mendetail? Apakah yang bisa kita amati sebagai cerminan atau bentuk nyata dari respon yang kita terima? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut benar-benar akan mengantarkan Anda pada pemahaman mengenai cara kerja otak, sehingga kemudian Anda bisa mengoperasikan sesuai keinginan Anda. Itulah kenapa saya sangat suka dengan judul buku Michael Hall yang sekaligus bisa dipergunakan untuk mendefinisikan NLP, The User Manual for the Brain, manual untuk mempergunakan otak Anda. Manual untuk mempergunakan otak Anda agar tetap memperdayakan Anda, sekaligus manual untuk memperdaya otak seseorang. Kalimat tersebut menyimpan begitu banyak makna terselubung, dan itulah kenapa saya sangat menyukainya. Selain itu, kenapa NLP saya jadikan frame yang bahkan membingkai pembahasan mengenai Adolf Hitler sekalipun adalah karena NLP adalah the physical legal skill for understanding and influencing people. Meminjam subjudul buku Joseph O'Connor Introductions NLP. Oke, sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang akan menuntun Anda pada penguasaan persuasi NLP serta penempatan materinya secara sistematis dan sistematik. Menurut pengamatan saya pada para pembelajar NLP, kesulitan mereka dalam menguasai NLP terletak pada susahnya menempatkan NLP sebagai sebuah sistem yang sistematis yang beroperasi berdasarkan attitude serta sekumpulan sikap mental yang jelas. Saya menyusun skema alkemis kode karena keinginan menyusun ulang NLP berdasarkan skema yang jelas, aplikatif, sistematik, dan sistemik. Menjadikannya mudah dipahami dan mudah diterapkan, bukan sebatas memahami apa-apa saja yang dibahas, namun memahami skema kerja materi yang dibahas tersebut, dan kemudian menerapkannya ke dalam sistemaka dan sikap mental yang memang disyaratkan. Selain itu, saya juga menyesuaikan beberapa materi agar berdasarkan salah satu pertimbangan fundamental dalam NLP, pertimbangan efektivitas. Karena NLP adalah soal efektivitas, maka sudah pasti sangat tidak NLP jika untuk dipahami saja sulit, bukan? Alchemist Code merupakan model pemahaman NLP yang menggabungkan NLP Classic, NLP New Code, NLP Next Generation, dan NLP aliran neo-semantik. Kembali lagi, materi disusun dan dikomposisikan berdasarkan pertimbangan efektivitas. Kenapa saya memilih nama Alchemist Code? Mungkin Anda pernah mendengar legenda seorang alkemis, seorang pakar alkimia, sebuah bidang keilmuan yang menggabungkan antara sihir dan sains. Mereka, para alkemis ini konon punya kemampuan luar biasa dalam mengelola logam apapun menjadi emas, menciptakan ramuan-ramuan ajaib yang bisa melakukan hal-hal ajaib. Alchemist Code berarti kode, rahasia serta pengetahuan seorang alkemia yang memungkinkan siapapun yang mengetahui rahasia ini akan bisa merubah logam menjadi emas dan membuat berbagai macam ramuan mujarab. Ini merupakan metafora yang saya gunakan untuk menggambarkan bagaimana Anda bisa merubah kondisi macam apapun menjadi kondisi yang menguntungkan bagi Anda. Kondisi yang berkilau laksana emas. Anda juga akan bisa menciptakan berbagai macam ramuan mujarab untuk berbagai kendala psikologis dengan mempergunakan campuran-campuran rahasia, kumpulan sikap mental dan attitude yang saya sampaikan sebelumnya. Wah, saya melupakan tentang pertanyaan-pertanyaan saya melupakan tentang menjawab pertanyaan karena selingan di atas. Mari kita jawab satu persatu. Jika seseorang merespon suatu berdasarkan makna dan arti atau peta internalnya terhadap dunia, maka bagaimana kita bisa mengetahui cara orang tersebut memetakan sesuatu, serta bagaimana kita membaca peta internal seseorang? Jawaban pertama, untuk mengetahui bagaimana seseorang memetakan sesuatu dalam proses berpikirnya, kita tentu harus tahu bagaimana orang tersebut memainkan kembali fenomena eksternal dalam pikirannya, bagaimana gambaran mental yang dibentuk, bagaimana suara-suara yang diperdengarkan, bagaimana sensasi-sensasi yang muncul.
Hal ini mengantarkan kita pada materi mengenai reflectional system dan submodality. Kita juga harus tahu bagaimana sebuah informasi eksternal yang masuk ke otak mengalami proses delusi, distorsi, dan generalisasi. Materi metamodel. Setiap orang juga memiliki cara-cara yang unik dalam mengolah rasa dan rasio ke dalam kepalanya. Dan dengan mempelajari metaprogram, kita akan tahu bagaimana sebuah informasi diproses tidak di otaknya. Interaksi antara fenomena eksternal, informasi yang diterima, dengan pemetaan internal ini akan menghasilkan state, kondisi fisiologis, mental, dan emosional. State yang dihasilkan akan nampak dari psikologi, bahasa tubuh, ekspresi, dan penampakan fisik lainnya. State juga akan bisa kita analisa dari intonasi suara dan cara bicara. Jadi, cara seseorang membuat peta internal, memetakan informasi, bisa kita ketahui dari state yang dihasilkan dari film yang diputar di otaknya. Reflectional system dan metakode. Memetakan ulang peta internal seseorang bisa dengan mudah kita lakukan dengan mengelola state dan metastate, serta merubah penggambaran film internal dengan metamodel dan editing reflectional system. Jika peranan makna begitu penting dalam interaksi, lalu bagaimana cara kita dalam melakukan perubahan makna? Kita bisa mempergunakan cara-cara reframing klasik, atau Anda bisa mempergunakan pola komunikasi yang lebih elegan, yaitu sleight of mouth. Dalam kebanyakan teknik NLP, merubah detail submodalitas dari sistem representasi dan menggunakan coding ulang terhadap proses generalisasi, delesi, dan distorsi dalam metamodel dengan mempergunakan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar singkat juga bisa sangat efektif asal Anda mempergunakannya secara elegan. Jika rapot memegang peran penting, maka bagaimanakah cara menjalin rapot yang benar-benar akan membentuk chemistry? Pelajari pacing dan leading, serta pelajari bagaimana menyesuaikan informasi yang kita hadirkan dengan sistem representasi otak dan metaprogramnya. Pacing dan leading bukan hanya fenomenal eksternal, namun juga kondisi-kondisi internalnya. Bagian-bagian apakah yang tepatnya harus saya perhatikan secara tajam dan mendetail? Berbicara tentang awareness dan ketajaman indera, objek perhatian Anda, objek pengamatan Anda adalah state seseorang berkaitan dengan bagaimana mereka merespon stimulus yang Anda berikan. Berikutnya adalah bagaimana sistem representasi mereka dan bagaimana mereka mengungkapkan metaprogramnya melalui kata-kata yang dipakai. Bagaimana? Cukup terpetakan bukan? Skema pembelajaran NLP Anda terutama untuk diterapkan dalam proses persuasi dan komunikasi. Dan pembahasan mengenai Alchemist Circle dan akan mengetahui bagaimana tepatnya, detailnya, pengelolaan informasi terjadi, dan bagaimana melakukan hacking terhadapnya. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.